sia-sia, hanya menjadi angin. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Mari kita tabur kebaikan, itu yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita, saling mengasihi. Jerih payahmu takkan sia-sia, berharap pada Tuhan. Jangan kau goyah, jangan kau bimbang, bersandar pada Yesus. Teguhkan iman, tetap berdoa, nantikan waktu Tuhan. Berdiam diri, jadilah tenang, bersabar di dalam Yesus. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Mari kita tabur kebaikan, itu yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita, saling mengasihi. Jerih payahmu takkan sia-sia, berharap pada Tuhan. Jangan kau goyah, jangan kau bimbang, bersandar
karunia-Mu yang mengalir di setiap langkah hidupku. Terpujilah nama-Mu yang perkasa, yang membawa pada keselamatan. Kuatkanlah iman kami dan percaya padamu. Miringkanlah telinga-Mu dan dengarkanlah kami. Oh Tuhan, kami memohon. Di dalam doaku sebut nama-Mu, Karena Engkaulah jalan kebenaran, kekal sampai selamanya. Karena Engkaulah jalan kebenaran, kekal sampai selamanya. Kekal sampai. Shalom, damai di hati, jemaat yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan memulaikan ibadah ini yang akan dilayani oleh Pendeta Ibu Agnes Febri Lalawi Langoy STH. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita iman dan rasa syukur atas segala kebaikan Tuhan, maka BPMJ dan seluruh pelayan khusus mengucapkan selamat beribadah kepada anggota jemaat, baik yang ada di rumah gereja ini maupun yang ada di rumah kediaman masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam perenungan di bawah tema bulanan Demokrasi dalam Perspektif Iman Kristen. Maka di minggu yang akan berjalan ini, kita dituntun dengan tema mingguan Gemim Gereja Misioner. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita. Sambil berdiri, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 58, Maha Kasih yang Ilahi. Mendiami hati kami.
Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah Gemim Gereja Misioner. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nats pembimbing dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 5 dan 6 yang ditulis begini. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Mari berdoa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan bagi kami umat-Mu. Salah satu bukti pagi hari ini ketika kami dalam perlindungan Tuhan sepanjang malam, kami boleh bangun dalam keadaan baik, dan dengan hikmat-Mu kami terpanggil untuk datang beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Tetapi juga ada anggota jemaat yang beribadah di rumah kediaman masing-masing. Engkau hadir bekerja dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga peribadahan kami pagi hari ini boleh berjalan dengan baik, dan kami sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini kami yang datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Sambutlah kami sebagaimana kami membuka diri kami, hati dan pikiran kami, menerima kehadiran-Mu untuk bertahta dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemelihara hidup kami. Amin. Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudaraku, dalam hidup dan kerja kita di dunia ini, kita sering larut dalam pikiran dan perilaku kegelapan yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu marilah kita merendahkan diri dan sejujurnya mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami sering larut dalam dosa. Oleh karena cara berpikir kami,
cara berucap kami, cara bertindak kami yang tidak melibatkan Tuhan dan tidak mengundang hikmat. Dan kami mengakui sejujurnya ya Tuhan, di hadapan kekudusan Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami memohon, ampuni kami dan kasihani kami orang-orang yang berdosa ini, dan baharui terus hidup kami ya Tuhan. Kami merelakan dan memberi diri kami untuk terus diperlengkapi oleh Tuhan, dibentuk dan dikuasai oleh Tuhan. Dan tolong ya Tuhan, jangan biarkan kami menentukan jalan hidup kami sendiri, sebab sesungguhnya tidak ada yang benar di dalam diri kami, bahkan bagi kami semua, jika Tuhan tidak hadir dalam hidup kami. Ini kami yang mengaku dosa dan memohon pengampunan daripadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa-dosa kami. Amin. Saudaraku, dengarkanlah berita pengampunan dalam surat Efesus pasal 1 ayat 7 yang berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku, ku hilangmu tak bercela, oleh aku sembuh. Kita akan membaca firman dan merenungkannya. Karena itu mari kita memohon kuasa Tuhan bekerja. Mari berdoa. Firman-Mu ya Tuhan, selalu kami butuhkan untuk menerangi perjalanan hidup kami. Sebab kami hanya akan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan jika hidup ini selalu diterangi oleh kebenaran firman. Dan karena itu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu menguasai dan menolong kami semua ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu itu, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahaminya, bahkan dimampukan untuk memelihara kebenaran firman-Mu itu dalam hidup hari lepas hari, sehingga kami boleh didapati oleh Tuhan sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, dan karena itu layak disebut berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini dan sekaligus di sepanjang minggu yang akan berjalan ini, firman Tuhan yang kita akan baca sekaligus menjadi perenungan kita
tertulis dalam kitab atau surat Galatia pasal 2, Galatia pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Galatia pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 di bawah judul Paulus diakui oleh para rasul. Demikian firman Tuhan. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah orang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang yang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini. Sebelum kita merenungkannya, kita mendengar puji-pujian. Bintang vokalia dari Bapak Penatua Niklas. Bapak Penatua Niklas Ler.
Bila kau berjalan dalam lorong yang gelap, tahanlah akan pencobaan. Jangan kau ragukan pertolongan Tuhanmu, sebab Ia selalu menolongmu. Hanya pencobaan yang lazim sudah berlalu atas kamu. Tuhan akan memberikan jalan kelepasan agar kau cakap menahannya. Bila kau berjalan dalam lorong yang gelap, tahanlah akan pencobaan. Jangan kau ragukan pertolongan Tuhanmu, sebab Ia selalu menolongmu. Hanya pencobaan yang lazim sudah berlalu atas kamu. Tuhan akan memberikan jalan kelepasan agar kau cakap menahannya. Hanya pencobaan yang lazim sudah berlalu atas kamu. Tuhan akan memberi jalan kelepasan agar kau cakap menahannya. Terima kasih, Tuhan dimuliakan dan kita diberkati dengan puji-pujian ini. Shalom, damai di hati, salam sehat dalam perlindungan Tuhan untuk kita semua. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu menjalani kehidupan yang sudah kurang lebih 7 bulan kita berada dalam pergumulan, atau boleh juga dibahasakan pencobaan seperti lagu tadi. Kita tetap harus bersyukur sebab ternyata kasih setia Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Kita tetap dipelihara, dijaga, dilindungi, bahkan masih diizinkan untuk hidup sampai saat ini. Nah, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, memperhatikan firman Tuhan ini tentu muncul
suatu pemikiran yang sangat erat dengan pengalaman-pengalaman hidup sehari-hari, bahwa menghadapi atau berhadapan dengan orang yang tidak sepaham, orang yang tidak sependapat, orang yang keras hati, orang yang suka meremehkan atau menganggap enteng orang lain, itu tidaklah mudah. Apalagi jika dalam melaksanakan tugas tanggung jawab, termasuk di dalamnya tanggung jawab melayani. Dan itu yang dialami oleh Rasul Paulus ketika ia harus melaksanakan tugas panggilan pelayanan di salah satu provinsi, yaitu di Galatia, yang terdiri dari 7 daerah atau katakanlah 7 kecamatan mungkin kalau disamakan dengan daerah kita. Misalnya Kota Manado ada sekian banyak kecamatan, atau kabupaten atau provinsi Sulawesi Utara terdiri dari beberapa kabupaten. Nah, Galatia salah satu provinsi yang dibawa kekuasaan Kekaisaran Romawi waktu itu. No, kalau bilang provinsi berarti so besar Kang, beberapa kabupaten kota. Dan Rasul Paulus memang bagi orang yang mengenal dia secara pribadi tentang perjalanan atau kisah perjalanan hidupnya, pasti sangat cepat untuk tidak mengakui dia sebagai rasul. Apalagi jika sangat mengenal tentang dunia Paulus sebelumnya atau Saulus, yang dikenal sebagai seorang penjahat, dikenal sebagai seorang pembunuh, dikenal sebagai seorang pembenci orang-orang Kristen, dan sangat alergi kalau mendengar nama Yesus. Tetapi oleh karena Tuhan yang bekerja dalam hidupnya, Tuhan memakai dia, maka dengan cara Tuhan, dengan kuasa Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh apapun, termasuk oleh kuasa duniawi yang pernah menguasai Rasul Paulus, sehingga pada akhirnya dia dihadirkan sebagai rasul yang harus menginjili orang-orang yang tadinya sama dengan dirinya, tidak mengakui Tuhan Yesus dan hidup dalam kegelapan dunia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu baru salah satu pergumulan yang dialami oleh Paulus ketika berada di Galatia, yaitu begitu banyak orang yang meragukan atau tidak percaya dengan kehadirannya sebagai rasul, sehingga pada akhirnya pemberitaan Injil dari Rasul Paulus sulit menyentuh dan diterima. Persoalan dan pergumulan yang kedua ialah bahwa jemaat yang ada di Galatia, jemaat Kristen, mereka sekalipun sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi masih sangat mudah dipengaruhi oleh yang lain. Dan karena itu iman mereka belum menetap, masih mudah goyah, belum kuat, sehingga ketika ada pengaruh-pengaruh yang kuat, mereka sangat mudah untuk mengalami kerapuhan dalam iman. Kemudian pemahaman-pemahaman yang berbeda, apalagi ketika di Galatia orang-orang Kristen ada yang asal Yahudi yang memang sangat tertuju kepada Taurat. Menurut mereka, kalau nyanda hidup sesuai dengan hukum Taurat,
berarti nyandak mau selamat, biar so percaya Yesus. Dan itu sudah tertanam lama. Dan salah satu dari pemahaman itu, bukti dari pemahaman itu yaitu harus taat pada hukum Taurat adalah harus disunat. Sementara orang-orang Kristen asal Yunani yang oleh orang Yahudi selalu dianggap kafir, mereka tidak terikat dengan hukum Taurat. Sebab mereka ketika menerima Injil, mereka sungguh-sungguh percaya bahwa ketika percaya dengan sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, itu berarti hidup mereka telah diberi jaminan untuk selamat. Yang penting memang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, mengakui Dia dengan kekuasaannya, dan hidup di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dan karena itu ketika terjadi pemahaman-pemahaman yang berbeda ini, maka tidak heran muncul saling atau pertentangan-pertentangan, saling membenarkan. Orang Yahudi bilang, torang itu betul, torang saudari dulu memang so Kristen, apalagi ikut hukum Taurat, sunat. Tapi orang Yunani, asal Yunani, orang Kristen asal Yunani, dorang bilang begini, torang juga sesuai dengan ajaran Yesus. Kalau torang so percaya pada Tuhan Yesus, berarti kami juga berada dalam barisan orang-orang yang diberi jaminan untuk selamat. Baku tahang diperkuat dengan yang menamakan diri pelayan tapi fanatis dengan kelompoknya. Dan karena itu di sini ditampilkan ada beberapa nama yang dicatat di sini yang oleh Paulus berusaha supaya boleh berbaku dapa dan sepaham, sehingga tidak ada pertentangan, tidak ada kesalahpahaman, tidak ada yang saling membenarkan satu dengan yang lain, tetapi harus terpusat pada Kristus dan berjalan pada jalan yang mendatangkan damai sejahtera. Paulus memang ada teman ketika ia pergi ke sana. Dia bilang waktu dia pergi untuk melayani di Galatia, dia juga menyertakan Barnabas dan Titus, orang-orang yang telah menjadi Kristen asal Yunani. Sementara dia harus berhadapan dengan teman-teman pelayan yang sangat fanatik, termasuk di dalamnya Petrus dan juga beberapa teman yang lain. Saudara-saudaraku, pergumulan baru muncul karena berhadapan dengan jemaat pelayan-pelayan atau pemberita-pemberita Injil yang beda-beda pemahaman. Dan bahkan orang-orang Kristen yang baru saja menerima Kristus karena pemberitaan Paulus mulai ragu. Tuh mana dang tuh betul. Tuh pelayan ini bilang mau jadi orang Kristen mesti begini, mesti bersunat. Seperti Petrus yang sangat fanatik dengan hukum Taurat. Paulus bilang bersunat atau tidak bersunat itunya tidak penting. Yang paling penting adalah kelakuan ketika meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Paulus meminta hikmat dari Tuhan untuk berupaya supaya mereka sejalan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan. Saudara-saudara, dengan kuasa Roh Kudus, maka apa yang diperjuangkan oleh Paulus, karena dia ingin supaya pemberitaan Injil itu sungguh-sungguh menghasilkan buah bagi jemaat Kristen di Galatia yang begitu banyak pengaruh yang datang yang mudah menggoda mereka untuk meninggalkan Yesus. Tapi puji Tuhan, upaya Paulus boleh berhasil karena Tuhan yang mengutus dia, Tuhan yang memilih dia, dan dia berserah penuh pada Tuhan dalam menjalani semua tugas tanggung jawab pelayanan. Pembacaan kita mencatat bahwa pada akhirnya dorang baku dapa, baku kasih tangan, dan
memulai lagi pelayanan secara bersama, Kong Paulus bilang, kalau Petrus dan teman-teman memang Tuhan tempatkan untuk melayani orang-orang Kristen asal Yahudi yang memang so bersunat, so disunat karena tuntutan hukum Taurat. Dan saya dan teman-teman saya Tuhan hadirkan untuk melayani orang-orang Kristen asal Yunani yang tidak terikat pada Taurat, dan karena itu tidak penting untuk harus disunat. Kalau mau suka sunat ndak apa-apa, nyandak sunat juga ndak apa-apa. Nah itu karena sunat, beda dengan baptisan. Dan karena itu Paulus mengajarkan, kalau di bagian-bagian lain dia bilang bahwa karena itu bersunat dan tidak bersunat itu tidak penting, karena kita tidak boleh tergantung pada hukum Taurat sesuai ajaran Tuhan Yesus, karena tidak seorang pun yang mampu melakukan semua tuntutan Taurat, cuma Tuhan Yesus. Karena itu yang layak dan bersedia disunat secara lahiriah dan dengan penuh keikhlasan hanya Yesus. Tetapi Yesus sendiri yang disunat mengajarkan bahwa untuk menjadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus nyandak disunat, tetapi dibaptis, dipersekutukan bersama Tuhan Yesus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah ketika Paulus menjelaskan semua itu, maka pada akhirnya dia diterima sebagai rasul, termasuk orang-orang yang melaksanakan pelayanan penginjilan yang tadinya nyandak suka dengan Rasul Paulus, tapi akhirnya mereka yang datang kepada Paulus dan memberi salam, tanda bahwa saling terima dan memulai lagi tugas tanggung jawab pelayanan. Nah saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, menjalani kehidupan di dunia ini jangankan dari segi iman, sebagaimana saat ini semua agama ada berbagai-bagai katakanlah kalau di gereja ada berbagai denominasi, ada gereja ini, ada gereja ini, ada persekutuan ini, ada persekutuan ini. Yang menjadi pergumulan sekarang seperti yang dialami oleh Rasul Paulus di zamannya, ketika muncul berbagai denominasi gereja. Ada gereja-gereja yang fanatik, dan karena itu ada gereja yang mengklaim Gemim tidak ada Roh Kudus, padahal Gemim lebih dulu lahir. Sementara ada bukan cuma soal gereja, ada hamba mengaku sebagai hamba-hamba Tuhan tetapi tidak mengakui hamba-hamba Tuhan di gereja yang lain. Sekarang kan jadi pertentangan itu, jadi pergumulan itu. Ada gereja-gereja yang sosere-sosere gereja-gereja yang lain. Dampak daripada berbeda-beda pandangan, berbeda-beda pemahaman tentang iman percaya kepada Yesus, pada akhirnya sampai dengan penganut-penganutnya, sampai dengan pengikut-pengikutnya, ada misalnya dorang jam masuk di gereja ini, dorang anggap torang nyandak betul, nyandak kudus, dorang tuh betul. Mar semua mengakui Yesus sebagai juru selamat. Gemim mengajarkan bahwa siapa saja orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menjalani kehidupan yang benar, yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam kasih, yang selalu memiliki hikmat, tanda bahwa Tuhan hadir dalam hidupnya, mereka adalah saudara-saudara kita. Bahkan Rasul Paulus mengajarkan, kalau di pasal 6 sebagai kesimpulan dari pengajaran Paulus, dia bilang pokoknya saling mengakui, saling menerima, saling menghargai satu dengan yang lain. Jangan ada yang saling menantang, supaya ini hidup aman. Bagaimana kalau semua orang Kristen, semua percaya Tuhan Yesus mar baku-baku salah karena mempertahankan ajaran masing-masing. Torang tuh betul, dorang tuh salah.
dengan dogma-dogma yang dibuat sendiri oleh orang-orang yang memberi diri untuk dan menamakan diri sebagai penginjil-penginjil. Nah, saudaraku, pergumulan Paulus juga terjadi sampai sekarang ini. Sementara kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan berat karena dunia ini yang semakin berkabut kalukan, sehingga kita saling menghargai, saling menopang, saling mendorong, berjalan bersama seperti falsafah Gereja Masih Injili di Minahasa yang pada hari Rabu tanggal 30 September akan merayakan hari ulang tahun Gemimber Sinode ke-86. Orang sama-sama menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menyatu dalam kebersamaan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita mampu untuk saling menerima satu dengan yang lain, saling mengakui satu dengan yang lain, saling menghargai satu dengan yang lain, termasuk dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Tetapi kalau kita berkaca dari penginjilan Paulus, itu harus dimulai dalam kehidupan kita. Mulai dulu dari torang sebagai orang Kristen di rumah, kita mampu untuk menjalani kehidupan sekalipun ada perbedaan-perbedaan pendapat yang ketika dihadapi dengan hikmat nyandak mau sampai di kesalahpahaman, karena perbedaan itu biasa dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat yang sekarang ini memang ya sangat digumuli itu perbedaan-perbedaan di zaman sekarang ini, apalagi ketika kita diperhadapkan dengan persiapan-persiapan untuk pemilihan pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin daerah khususnya provinsi kita Sulawesi Utara maupun di beberapa kabupaten kota, dan secara khusus kita sebagai warga kota Manado yang juga akan memilih pemimpin-pemimpin kita. Beda pilihan, beda pendapat, beda penilaian terhadap masing-masing calon, itu hal yang manusiawi. Tetapi jauhkanlah dari karena perbedaan-perbedaan ini kongso mau baku salah paham, karena baku beda pilihan kongso nyandak mau baku tegur. Tapi berupayalah untuk kita jalani hidup dalam kebersamaan karena berpusat pada Kristus. Yang kaget satu kolom lantaran baku beda tuh pilihan, sunya ndak jabaku tegur. Baju sekarang orang baku marahnya ndak kentara karena sunya ndak belum jabaku kasih tangan, kurang jabaku sama dengan Amitabha tuh. Jadi ndak kentara tuh orang dabaku feyem. Marka lu corona so berlalu so bisa teratasi, kongso jabaku kasih tangan ulang kentara sekali. Mudah-mudahan karena tora ini so berber, semua aman-aman, baik-baik, karena kita hidup di dalam Kristus, dipersatukan di dalam Kristus dan menjalani kehidupan bersama Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan kerelaan dan ketulusan hati kita membawa persembahan, kita mengumpulkan persembahan. Persembahan kita beri melalui pelayan-pelayan khusus, jadinya tidak mau bawa di muka. Pelayan khusus akan menjalankan itu kepada kita masing-masing, termasuk ketika ada keluarga yang menyiapkan persembahan khusus atau sampul, itu ada pelayan khusus yang khusus menjalankan itu di tempat tersendiri,
supaya sebentar boleh dibaca. Dan sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan "Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan". Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syukur dan bersyafaat. Di dalamnya kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang tengah bergumul, baik karena sakit ataupun pergumulan-pergumulan lainnya, tetapi juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah merayakan hari ulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan di minggu yang sudah berjalan, sambil menyampaikan selamat merayakan hari ulang tahun untuk saudara-saudara kita yang hari ini
berhari ulang tahun lahir tanggal 27 September cuma satu, Adik Randy Manopo di kolom 10. Dan selamat menyongsong atau menyambut hari ulang tahun baik kelahiran maupun pernikahan untuk saudara-saudara kita yang akan merayakan hari ulang tahun baik kelahiran maupun pernikahan di minggu yang akan berjalan ini mulai pada besok hari. Mari berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang tetap menyatakan kasih setia dan rahmat-Mu dengan kesempurnaan bagi kami umat-Mu yang percaya kepadamu dan hanya berlindung padamu. Kami bersyukur untuk kehidupan yang kami jalani sampai saat ini, yang kami jalani di masa-masa pandemi COVID-19, tetapi kami terus terpelihara oleh Tuhan. Kami terus diberkati, kami terus dijaga dan dilindungi siang dan malam, sehingga sampai saat ini ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, sebab sekalipun masih dalam pergumulan pandemi COVID-19, tetapi pergumulan itu tidak membatasi ruang dan waktu kami untuk memanfaatkan rumah ibadah ini, sekaligus melaksanakan peribadahan secara bebas namun bersyarat di semua aras pelayanan di jemaat. Karena itu ya Tuhan, kami juga memohon ampun kepadamu jika ketika Tuhan memberi waktu bagi kami untuk boleh beribadah di rumah gereja, Tuhan boleh memberi waktu bagi kami untuk boleh beribadah bersama di kolom, sekalipun di tempat yang terbuka dan harus menerapkan protokol kesehatan secara tetap dan benar. Tetapi kesempatan itu belum dimanfaatkan oleh semua orang, bahkan oleh semua anggota jemaat, khususnya di Jemaat Gemim Damai Bukit Moria Singkil. Ampuni kami Tuhan, jika masih begitu banyak anggota jemaat yang tidak berminat atau kurang berminat untuk datang beribadah di rumah gereja ataupun di ibadah-ibadah yang diselenggarakan di kolom-kolom. Ampunilah jemaat-Mu yang punya banyak alasan untuk datang di tempat ibadah, sementara untuk pergi ke tempat-tempat keramaian, di pasar, di mal, atau di tempat-tempat lain, mereka selalu punya waktu. Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas yang mampu merangkul semua orang. Ketika kami sebagai hamba-hamba-Mu punya keterbatasan dan karena itu belum mampu untuk merangkul seluruh jemaat kembali memanfaatkan rumah ibadah sebagai tempat beribadah, bahkan hadir di ibadah-ibadah yang diselenggarakan di kolom-kolom. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan. Bahkan pengampunan-Mu atas setiap dosa dan kesalahan kelalaian kami, sehingga kami terus menikmati
kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang kami baca dan renungkan, yang mengajar kami untuk mampu menghadapi berbagai perbedaan dalam menjalani kehidupan, baik dalam kehidupan berjemaat maupun dalam kehidupan bermasyarakat, dengan sesama kami yang seiman ataupun dengan sesama kami yang tidak seiman. Tuhan hadir dengan kuasa-Mu, sehingga dengan hikmat-Mu kami mampu jalani hidup secara bijaksana. Apalagi dengan berbagai bentuk perbedaan yang semakin menonjol dalam kehidupan bersama, terutama ketika diperhadapkan dengan masa-masa persiapan dan pelaksanaan pemilihan pemimpin-pemimpin kami, baik tingkat provinsi, gubernur dan wakil gubernur, maupun kabupaten kota, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Tuhan, berilah hikmat-Mu untuk kami miliki. Tuhan bekerja dengan kuasa-Mu sehingga kami mampu menepis perbedaan-perbedaan itu. Kami disatukan dalam kebersamaan dan pemahaman yang sama tentang Injil dan semua yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami, untuk kami praktekkan dalam kehidupan hari lepas hari, mulai dalam keluarga, suami istri, orang tua dan anak, kakak beradik, bahkan dalam kehidupan bergereja, berjemaat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mampukan kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat untuk menjadi dan membawa terang serta menjadi garam bagi dunia ini, bagi orang-orang di sekitar kami yang masih tetap dikuasai oleh kuasa duniawi. Tuhan, selamatkan kami, sehat-sehatkan kami, jaga dan lindungi kami dari berbagai ancaman, termasuk ancaman virus corona. Sebagai gereja-Mu, Gereja Masih Injili di Minahasa, kami bersyukur untuk tuntunan-Mu, dan kiranya dalam perkenanan-Mu kami boleh merayakan hari ulang tahun bersinode ke-86 secara bersama dengan penuh sukacita pada tanggal 30 September yang akan datang, yang sekaligus dirangkaikan dengan perayaan perjamuan kudus sedunia yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober yang akan datang. Tuhan, kuasa-Mu kiranya bekerja terus bagi kami seluruh umat-Mu, khususnya Jemaat Gemim Damai Bukit Muria Singkil. Banyak pergumulan yang kami hadapi sebagai hamba-hamba-Mu dalam tanggung jawab pelayanan untuk menghadapi berbagai bentuk perbedaan dalam kehidupan anggota jemaat. Tuhan, mampukan kami dengan kehadiran kami sebagai hamba-hamba-Mu. Kiranya Tuhan pakai kami untuk mampu mengantar jemaat dalam kebersamaan untuk hidup percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan berkati semua yang Tuhan pakai untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan, mulai dari badan pekerja majelis jemaat secara struktural, pelayan-pelayan khusus Syamas Penatua dan pendeta, komisi-komisi kerja, UPK di kolom, baik BIPRA maupun tim doa, petugas diakonia, bahkan juga sampai kepada kostor dan pegawai. Kami rindu menjadi gereja
yang hidup, yang misioner, yang menyaksikan segala perbuatan-perbuatan kasih Tuhan bagi semua orang, sebagaimana yang menjadi misi Gereja Masih Injili di Minahasa. Mampukan kami ya Tuhan, agar gerejamu ini, Jemaat Gemim Damai Bukit Moria Singkil, sungguh-sungguh menikmati segala kekayaan kasih karunia-Mu. Berkati dalam segala rencana, cita-cita dan harapan keluarga-keluarga kami masing-masing. Berkati tugas pekerjaan dan mata pencaharian kami masing-masing. Berkati semua cita-cita dan harapan yang sementara diperjuangkan oleh anak-anak kami. Mereka yang sementara berjuang dalam studi, Tuhan buat sukses meraih masa depan. Tuhan berkati pergaulan anak-anak kami. Tuhan siapkan lapangan pekerjaan yang baik bagi mereka yang sementara mencari-cari pekerjaan, apalagi ketika berdampak karena pandemi COVID-19. Dan Tuhan tilik mereka yang bergumul karena sakit. Pulihkan mereka, sembuhkan mereka dengan jamahan kuasa kasih-Mu melalui berbagai upaya perawatan. Khususnya kami bawa kepadamu Ibu Mince Hati Dame, Ibu Olce Lesawengan, Bapak Sinyo Lagata, Bapak Charles Bogar, Bapak Benco Lalura, Bapak Abednego Ansa, Adik Lois Saling, Ibu Bet Sayang Hendrik, Bapak Nimet Bawo, Bapak Jeffrey Makaleu, dan siapa saja jamaat-Mu yang dalam pergumulan karena sakit. Berilah mereka pertolongan dan belas kasihan ya Tuhan. Pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan hidup, menghadapi pergumulan-pergumulan hidup karena ada masalah-masalah yang sedang dihadapi. Tuhan, Engkau hadir dengan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka-mereka yang dalam pergumulan sungguh merasakan bahwa Tuhan hadir dan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, termasuk Tuhan hadir dan bekerja di setiap pergumulan, setiap persoalan yang dihadapi. Karena itu juga kami memohon kepadamu ya Tuhan, Engkau beri hikmat kepada siapa saja yang dalam pergumulan untuk terus melibatkan Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan hidup, sehingga semuanya menemukan jalan keluar yang terbaik. Pergumulan-pergumulan dalam pelayanan yang dihadapi oleh hamba-hamba-Mu, Tuhan hadir dengan kuasa-Mu. Kami menyadari Tuhan tidak mudah, dan kami percaya Tuhan juga mengerti dengan pergumulan-pergumulan kami sebagai hamba-hamba-Mu ketika harus melayani jemaat dengan berbagai perbedaan pendapat, berbagai perbedaan pandangan, bahkan jemaat-jemaat yang keras hati, yang keras kepala, jemaat-jemaat yang tidak setia, tidak taat, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban, tetapi menuntut untuk harus menerima hak-hak mereka. Tuhan, beri kami ketabahan dan kesabaran menghadapi tanggung jawab pelayanan yang penuh resiko ini. Dan pakai kami ya Tuhan menjadi alat-Mu dengan hikmat dan kemampuan yang daripada-Mu. Kami percaya bahwa selama Tuhan kami hadirkan dalam hidup ini, kami mampu menjalani semuanya. Kami berdoa dan bergumul untuk mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan karena mengalami musibah,
mereka yang sedang dirawat di rumah sakit karena sakit, baik karena penyakit-penyakit yang sudah umum dikenal ataupun mereka yang sedang terpapar karena virus corona. Bagimu tiada yang mustahil. Karena itu ya Tuhan, nyatakan terus kuasa kasih-Mu itu bagi semua orang yang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami dengan berbagai upaya bersama semua pihak dalam rangka memutus mata rantai virus corona. Tambahkan hikmat bagi mereka ya Tuhan, termasuk dalam tanggung jawab mengayomi, memimpin dan untuk mensejahterakan umat dan bangsa. Semua kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Karena itu juga sadarkan seluruh umat-Mu tentang tanggung jawab untuk bersama-sama menopang program-program pemerintah. Kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pemutusan penyebaran virus corona ini. Para janda, duda, anak yatim dan yatim piatu, mereka yang miskin dan papa, mereka pun kami bawa kepadamu Tuhan untuk tetap merasakan pemeliharaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan yang sempurna. Keluarga yang berduka karena kehilangan orang yang dikasihi. Bapak Fritz Nyong Kansil ketika istri tercinta dipanggil pulang oleh Tuhan pada 2 hari yang lalu. Kuatkan, hiburkan dia bersama keluarga, sanak saudara dari Bapak Nyong maupun istri tercinta almarhumah Ibu Shirley Keso. Segenap perjalanan dan perjuangan hidup kami ya Tuhan, sepenuhnya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang telah hadir dan bekerja dengan kuasa-Mu, dan kami percaya Engkau telah memberkati kami yang beribadah kepadamu. Engkau telah memberkati kami yang melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan di rumah gereja ini. Pelayan khusus, badan pekerja majelis jemaat, pemain musik, singers, pembawa puji-pujian, petugas multimedia, operator LCD, pegawai sampai kepada kostor dan Panji Yosua. Karena kami sungguh yakin pekerjaan pelayanan ini tidak sia-sia ketika kami lakukan dengan keikhlasan dan dengan hati sebagai hamba. Karena itu diberkati semua program-program gereja yang sementara kami jalani, dan semua yang memberi diri dalam tanggung jawab pelayanan di semua aras pelayanan, termasuk di dalamnya kelompok fungsional lansia. Berkati para orang tua kami di jemaat yang dengan setia menjalani kehidupan, setia beribadah, tetap memiliki iman yang kuat, dan kiranya itu menjadi teladan bagi anak cucu turun-temurun. Ini kami umat-Mu ya Tuhan, memohon kepadamu dalam syukur dan doa yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar gereja-Mu berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan warta jamaat. Jemaat yang diberkati Tuhan, warta jemaat dalam ibadah saat ini, pelayanan ibadah Minggu 4 Oktober 2020, ibadah subuh pukul 5, Pelsus yang bertugas kolom 14 sampai dengan 19, dan Kadim Pendeta Nyonya Estefin Lintong Parengkuan STH. Pagi pukul 9, Pelsus yang bertugas kolom 1 sampai dengan kolom 7. Kadim Pendeta Nyonya Jacqueline Simbong Labada STH. Malam pukul 18, Pelsus yang bertugas kolom 8 sampai dengan 13 dengan Kadim Pendeta Nyonya Agnes F. Lalawi Langoy STH. Kemudian ada pelayanan ibadah wanita kaum ibu dan pria kaum bapa tingkat jemaat yang dilaksanakan pada hari ini Minggu 27 September pukul 15 WITA bertempat di rumah gereja ini. Dan bagi ibu ataupun bapak yang kurang sehat boleh beribadah di rumah melalui pelayanan live streaming. Karena itu diundang kepada pria kaum bapa dan wanita kaum ibu untuk ikut dalam ibadah pria kaum bapa dan wanita kaum ibu. Demikian untuk warta jemaat. Dan pada pagi hari ini kita telah memberi persembahan dan ada jemaat yang memberi persembahan lewat sampul, yakni Ibu Fenti Hatidame 50.000, anak Kelvin Kalebos 50.000, keluarga Makaado Gumabo 100.000, keluarga Nusa Tatuno PBTK 50.000, keluarga Bawansel Mantulangi 50.000, keluarga Lenehang Baramuli ada 2 sampul masing-masing 50.000, keluarga Hermawan Makaado 25.000, maaf ada 2 sampul masing-masing 25.000, keluarga Pahaso Medelu 50.000, juga dari keluarga Lenehang Baramuli ada persembahan untuk pengucapan syukur Kota Manado 50.000. Demikian, dan akhirnya kami menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Kadim kita, Pendeta Ibu Agnes F. Lalawi Langoy STH yang sudah melayani ibadah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta dan keluarga. Juga kepada seluruh Pelsus yang sudah beribadah dan melaksanakan tugas pelayanan dalam ibadah ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Fajar Laitoma, Ibu Yuli Tuotulo, Penatua Bapak Niklas Leru, kemudian Bapak Jonsi Kalengkongan SPD dan Saudara Fandi Andaria, Penatua Manginsihi Tatangindatu, Kostor Bapak Richard Manginsihi dan Panji Yosua yang sudah bertugas dalam pelayanan ibadah saat ini. Kami menyampaikan terima kasih. Terima kasih selanjutnya kepada jemaat yang sudah beribadah, baik beribadah di rumah gereja ini maupun beribadah di rumah kediaman masing-masing. Biarlah kita terus menjaga kesehatan kita.
Kita selalu menjaga jarak, menghindari kerumunan, menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, dan apabila ada hal yang tidak memungkinkan untuk kita keluar, tetaplah tinggal di dalam rumah. Demikian Tuhan Yesus memberkati kita. Dan ada beberapa tambahan untuk warta pada saat ini. Yang pertama, hari Rabu tanggal 30 September yang juga merupakan hari ibadah kolom, kita akan melaksanakan ibadah syukur hari ulang tahun Gemim Bersinode ke-86, dan karena itu diharapkan seluruh anggota jemaat untuk beribadah syukur bersama sesuai pengaturan dari pelayan khusus di kolom masing-masing, yang di dalamnya disiapkan tata ibadah khusus untuk perayaan ini, dan juga sekaligus dirayakan melalui ibadah-ibadah di kolom masing-masing, entah mau bagi kelompok atau mau gabung, tetapi sangat diharapkan dan diminta supaya seluruh warga jemaat mentaati protokol kesehatan yang sementara diterapkan. Minimal yang tidak boleh ditawar-tawar ada 3 hal, yaitu pakai masker ketika keluar rumah, dan rajin cuci tangan dengan sabun atau pakai sanitizer, dan jaga jarak. Itu tidak boleh ditawar-tawar dalam rangka untuk pencegahan penyebaran virus corona, termasuk di dalamnya menjaga kesehatan dengan ya jaga kondisi kan, supaya tidak gampang mau sakit, sebab jalan paling tepat karena menghadapi atau menghindari virus corona ini mesti sehat jasmani, mari juga sehat rohani, iman dan imun. Kedua, di masa pandemi sekalipun tetapi soalnya tidak ada batasan ibadah untuk kelompok fungsional lansia dan anak sekolah minggu. Yang penting protap, dan siapa saja anggota jemaat, baik sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak sampai kepada lansia, diberi kesempatan untuk beribadah dengan catatan semua bersyarat, yaitu mengikuti protap. Dan karena itu yang merasa tidak sehat atau kurang sehat, sekali lagi dihimbau untuk beribadah di rumah gereja. Dan ketika diberi kesempatan untuk membuka rumah ibadah dan ibadah-ibadah di kolom, mari kita saling mengajak anggota keluarga kita, sebab ketika dibuka rumah ibadah menjadi pergumulan, mungkin so keenakan tu anggota jemaat banyak, sehingga so buka tu gereja, so nemo ja datang di gereja. So mau 1 bulan dah buka gereja, so keenakan. Tadi malam di sidang majelis jemaat saya sempat bilang, cuma takut jangan ada yang karena live streaming, dorangnya ndak beribadah dong, cuma dah ambil tu gambar pak orang lain, kong dong posting supaya dapat tahu dah beribadah. Sekarang kan banyak modus, tuh dong cuma ambil pak orang lain, padahal ndak ibadah, dah bangun solat, mah dorang bilang ibadah subuh, kadim pendeta ini, padahal ndak ibadah. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Tetapi mari kita saling mengajak, cintailah rumah Tuhan. Jangan komang Tuhan bilang, so buka tarik tu gereja, waktu dah tutup tanya-tanya, kenapa dah tutup gereja, tempo apa mau buka, serta buka ngunisena mau datang. Kaget tarik Tuhan, soalnya ndak kasih kesempatan untuk mau beribadah bersama. Dan karena itu, orang saling mengajak,
Dan apalagi jika ada yang alasan, jang dulu japi di ibadah kolom jang tajang ke deng corona. Emangnya tuh penatua deng syamas corona. Tuh. Jang dulu japi di gereja jang tajang ke deng corona. Markal pi di pasar tiap hari boleh. Pi di mall tiap hari boleh. Nyandak tako. Markal mau di tempat ibadah tako mau tajang ke deng corona. Nah mudah-mudahan jemaat kita tidak ada yang punya pikiran seperti itu, sehingga kita semua akan terus menikmati segala kekayaan kasih karunia Tuhan. Saya kira itu yang perlu ditambahkan, dan Tuhan memberkati kita semua. Mohon maaf, tadi ada sampul yang tidak sempat dibaca dari Bapak Horman Tatuu sejumlah Rp50.000. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan kasih semua diundang berdiri. Dunia dalam rawa payah, berjuang terus, mari kita nyanyi bersama. Dunia dalam rawa payah, berjuang terus, Kristen maranatha, cahaya Injil tulus. Biar dalam gelap gulita bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita, Sang Penebus. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat disilahkan duduk kembali. Ada yang perlu diingatkan, mulai minggu depan ibadah live streaming, tadi lupa bilang, kurang 1 kali, cuma jam 9. Subuh tidak ada live streaming, malam tidak ada live streaming, cuma jam 9. Dan untuk perjamuan kudus tanggal 11 tidak ada live streaming. Semua perayaan perjamuan kudus dipusatkan di rumah gereja, baik jam 5 subuh, jam 9 pagi, dan jam 6 sore tanggal 11. Dan Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Kita bersaat teduh. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, perkenaanmu bagi kami semua yang boleh menikmati peribadahan pagi hari ini. Kami sungguh-sungguh merasakan ada sukacita karena ada firman yang menguatkan kami, firman yang selalu memberikan berkat bagi kami. Setiap Bapa, terima kasih bagi hambamu, Pendeta Nyonya Agnes F. Lalawi Langoi STH, yang Tuhan sudah pakai untuk boleh melayani ibadah pagi hari ini.
Engkau kiranya terus memberkati hamba-Mu di tengah-tengah tugas tanggung jawab pelayanan sebagai Ketua Badan Pekerja Jemaat Kemim Damai Bukit Moria. Karuniakan hikmat, kekuatan, kesehatan, sukacita dalam melayani, sehingga benar-benar kami jemaat Damai Bukit Moria terus bertumbuh di dalam iman. Terima kasih juga Tuhan memberkati kehidupan keluarga Lalawi Langoy. Terima kasih juga Tuhan bagi kami semua yang boleh mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini, baik kami yang ada di rumah gereja maupun jemaat yang tidak dapat hadir namun beribadah di kediaman rumah mereka masing-masing. Diberkati kami semua. Terima kasih kami semua yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan, baik kami pelayan khusus, pemain keyboard, singers, dan multimedia. Engkau kiranya selalu memberkati. Terima kasih, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, diberkati dalam perjalanan kami, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan membawa sukacita, damai, sejahtera, dan shalom kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus, anak domba Allah, sumber air kehidupan. Ku berseru memanggil namamu, bawalah terang di sekelilingku. Iring Engkau Yesus, ku mau menjadi saksimu. Ku berbakti hanya kepadamu, tuntunlah daku di jalan yang benar. Bagai Raja Wali mau terbang bersamamu, bagai rusa yang haus merindu akan sungaimu. Begitulah jiwa ku rindu padamu Yesus, nama yang memberi dan ku damai sukacita. Nama yang hidup kekal selamanya.
Yesus, ku mau menjadi saksimu. Ku berbakti hanya kepadamu. Tuntunlah daku di jalan yang benar. Bagai Raja Wali, ku mau terbang bersamamu. Bagai rusa yang haus, merindu akan sungaimu. Begitulah jiwa ku rindu padamu Yesus, nama yang memberi dan ku damai sukacita. Hamba yang hidup dekat